Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Diplaksana dengan NIM 2404200117. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Maliku Saleh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Kewirausahaan, yaitu Bapak Fajrul Wahdi Ginting, SPD MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya. Baik, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul yaitu Komula atau kompos unggulan. Di Indonesia, khususnya di daerah penghasil kopi seperti Takengon, kulit kopi merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan biji kopi. Meskipun kaya akan nutrisi, kulit kopi seringkali dibuang atau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Praktik pembuatan ini tidak hanya menyebabkan pencemaran lingkungan, tetapi juga mengabaikan potensi yang dimiliki oleh kulit kopi sebagai sumber pupuk organik. Kulit kopi dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan kemampuan untuk memperbaiki struktur tanah memiliki potensi untuk diolah menjadi kompos yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Di sini ada gambaran umum. Usaha ini bertujuan untuk mengolah limbah kulit kopi menjadi kompos berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam pertanian dan berkebun. Kulit kopi yang sering dianggap limbah, kaya akan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, menjadikannya bahan organik yang ideal untuk meningkatkan kesuburan tanah melalui proses pengolahan yang ramah lingkungan. Kulit kopi akan dikumpulkan, diproses, dan dikemas menjadi produk kompos yang mudah digunakan. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani, pekebun rumah, dan penggiat pertanian berkelanjutan yang mencari alternatif pupuk organik yang efektif. Selanjutnya, keunggulan dari kompos ini adalah yang pertama menjadi sumber nutrisi, yang kedua peningkatan struktur tanah, yang ketiga mengurangi limbah, dan yang keempat kegiatan berkelanjutan. Lalu ada peluangnya yaitu mengubah limbah menjadi produk bernilai ekonomis, membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada target yang dituju. Target yang dituju yang pertama yaitu petani. Mereka yang membutuhkan bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil pertanian. Lalu yang kedua, toko pertanian. Ngecer yang menjual produk pertanian dan kebun yang dapat menjual kompos sebagai produk tambahan. Lalu di sini ada analisa keuangan. Yang pertama, biaya produksi. Biaya tetap per bulan. Sewa tempat 1 juta, alat produksi 500.000, biaya variabel per unit. Ada bahan baku 10.000, lalu tenaga kerja 5.000. Yang kedua ada harga produk. Harga jual per unit yaitu 25.000. Lalu pendapatan dihitung berdasarkan jumlah unit yang terjual. Jika menjual 100 unit, pendapatan sama dengan 100 dikali 25.000, yaitu 2.500.000 rupiah. Yang keempat, keuntungan per unit. Harga jual dikurang biaya variabel, yaitu 25.000 dikurang 15.000 sama dengan 10.000. Total keuntungan per unit dikali jumlah unit terjual, 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Yang kelima ada break even point. Break even point produksi per atau unit. BEP, biaya tetap atau harga jual dikurang biaya variabel. BEP sama dengan 1.500.000 atau 25.000 dikurang 15.000. BEP sama dengan 150 unit. Lalu BEP harga. Harga BEP atau biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit produksi per jumlah unit produksi. Jika produksi 150 unit, harga BEP sama dengan 1.500.000 ditambah 15.000 dikali 150 per 150. Harga BEP sama dengan 25.000 per unit. BEP tingkat pengembalian. BEP ROI terjadi saat laba sama dengan biaya tetap. Jumlah unit untuk BEP ROI sama dengan BEP produksi sama dengan 150 unit. Dengan menjual lebih dari 150 unit, usaha mulai mendapatkan laba.
Lalu di sini ada teknik atau cara pembuatannya. Yang pertama, bahan kulit kopi basah atau kering, bahan hijau, daun hijau, rumput atau sisa sayuran, bahan coklat, serbuk kayu, jerami atau daun kering, starter, mikroba, IM4 atau cairan dekompresor lainnya, air secukupnya, kapur dolimit atau opsional untuk menyeimbangkan pH. Lalu alatnya yaitu tempat pengomposan, komposter, lubang tanah atau wadah tertutup, lalu garpu atau alat pembalik kompos, lalu ember atau sprayer untuk menyiram air. Selanjutnya langkah pembuatan. Yang pertama, persiapan bahan. Yang kedua, pencampuran bahan. Yang ketiga, penyusunan lapisan. Yang keempat, proses pengomposan. Yang kelima, pemantauan. Dan yang keenam, penyaringan dan penyimpanan. Selanjutnya, proses pengemasan. Yang pertama, pemilihan kemasan. Gunakan karung kecil berbahan plastik tebal, kantong daur ulang, atau yang kedua, label dan branding. Desain label yang menarik dan inovatif. Mencantumkan nama produk, misalnya Komula, kandungan hara utama, NPK, manfaat kompos, cara penggunaan. Selanjutnya, pemasaran. Yang pertama, strategi offline. Hubungi toko pertanian, kelompok tani, dan komoditas urban farming. Promosikan produk melalui pameran atau bazar. Yang kedua, strategi online. Buat konten menarik di media sosial dan pasarkan melalui e-commerce. Pasang iklan digital untuk memperluas jangkauan. Kesimpulannya adalah kompos dari kulit kopi memiliki keunggulan dalam meningkatkan kandungan hara tanah, memperbaiki struktur tanah, dan mendukung praktik pertanian organik. Selain itu, usaha ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penumpukan limbah kulit kopi. Dengan pengelolaan yang baik, usaha ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi, baik untuk petani, pelaku usaha kecil, maupun masyarakat luas. Sekian presentasi dari proposal saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.